kembali lagi di Spill Time. Semakin di spill, semakin seru. Sebuah program yang menceritakan tentang pastinya kisah yang menarik dan inspiratif. Bersama saya, Putri Pratiwi. Episode kali ini adalah Speak Your Hobby. Kita akan membahas hobi yang pastinya berdekatan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu memasak. Nah, kita juga udah kedatangan narasumber yang pastinya hobi banget nih sama yang namanya memasak. Halo, silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Sarah Nurmu Awana, biasa dipanggil Sarah. Seperti yang kalian tahu, di sini hobi saya memasak. Oke, salam kenal ya. Iya. Boleh diceritain nggak sih kenapa kamu tuh bisa tertarik atau punya minat di memasak ini? Mungkin karena pas kecil saya tinggal sendiri sih, terus karena saya kesepian, terus bosen juga, terus males keluar, jadi mending memasak gitu ya. Terus juga ini nambah skill aku gak sih dari kecil. Bener sih, apalagi kan kalau misal dari kecil kan pas anak-anak tuh kita ada masak-masakan, Iya. entah itu dari pasir ataupun dari ya apapun itu. Jadi yang tadinya cuma main-main jadi kebiasaan terus akhirnya jadi hobi. Iya, betul banget. Buat kamu apa sih yang bikin bertahan sama hobi masak ini? Kalau menurut aku sih ya memasak tuh kan kewajiban kita nggak sih sebagai cewek, apalagi nanti kita bakal menikah, terus kita pasti bakal punya mertua, tetangga. Gimana kalau aku nggak bisa masak, pasti bakal jadi omongan nggak sih? Jadi kita tuh harus banget bisa memasak. Bener banget sih, apalagi kan cewek tuh dikenalnya basic skillnya itu memasak. Iya. Baik itu dari semua kalangan, apalagi nanti kalau misal kita udah dewasa, married kan, kalau misal kita nggak bisa memasak, apa kata orang? Iya, betul banget. Nah, kamu kan pasti sering banget nih masak. Kayak kamu tuh pernah nggak sih ngerasa, wah aku tuh keren banget nih masak ini. Kayak masak apa yang bikin kamu ngerasa seperti itu? Pastinya pas masak kue sih ya, soalnya itu kan paling susah. Terus kalau berhasil tuh bisa menjadi sebuah kebanggaan sendiri sih bagi aku, apalagi rasanya enak. Bener sih, apalagi kan kue tuh kayak susah banget, banyak tekniknya, bahan-bahannya, harus Iya. sabar juga. Nah itu kan kayak masakan yang bikin kamu, wah aku tuh keren banget bisa bikin masakan ini, menu ini. Sementara masakan apa sih yang bikin kamu ngerasa, aduh aku tuh gagal masak ini tuh, sampai bikin kamu gamut? Pas itu sih kue juga sih, pas aku bikin kue juga pernah gagal 4 kali tahu. Nggak tahu ya itu apa gara-gara ovennya tangkring, soalnya aku nggak tahu suhunya ya. Soalnya aku baru pertama kali belajar, terus gagal 4 kali. Nah habis itu aku berhasil deh. Tapi iya sih bener banget, kalau bikin kue tuh susah ya. Iya. Apalagi ngatur ovennya, apalagi kalau misal bukan oven yang khusus buat bakery, Iya. bakalan susah banget. Nah menurut kamu kan kamu selama ini udah agak lama tuh di memasak. Menurut kamu masak tuh bisa dijadiin healing gak sih? Bisa banget sih kalau kita kayak mas keluar, tapi kita mau hiburan nih, mending kita memasak aja gak sih? Bener sih, apalagi kalau misal masaknya udah mood, bahan-bahannya ada, terus ditambah kita tuh nyetel musik. Iya. Gak sih? Terus juga masakannya berhasil gak sih? Enak. Bener banget sih, kalau misal kita udah ngumpulin niat, terus masakannya jadi, wah pasti itu enak banget. Kalau lagi nggak mood, kamu bakalan tetap masak apa kayak udahlah aku kan lagi nggak mood jadi udahlah skip sehari mah? Kalau aku sih nggak bakal ya, soalnya tuh mood itu nentuin masakan kita. Kalau kitanya lagi nggak mood, pasti masakannya bakal gagal. Itu sih kalau menurut aku. Iya sih bener. Kalau semisal kitanya nggak mood, kayak ibaratnya mah kalau nggak mood kita nggak ada niatan nggak sih? Jadi Iya. ya gimana mau masakan jadi, niatnya aja kayak masih berantakan. Betul gitu. banget. Nah, kamu kan juga nih udah dari kecil suka masak, dari mulai lingkungan di rumah sampai sekarang. Iya. Kamu ada nggak sih yang support banget sama hobi kamu ini?
Paling support pertama sih orang tua ya, soalnya kan ya orang tua aku pasti bakal muji-muji aku terus, apalagi kalau masakannya enak. Kalau gagal juga pasti bakal terus support, pasti bakal bilang wajar, namanya juga belajar ya. Benar. Kebanyakan orang tua kayak gitu sih, ada yang support hobi anaknya, ada juga yang ya agak kurang. Iya. Apalagi kalau semisal support dari teman-teman, kalau misal kita nyajiin masakan yang kita udah buat, terus nih cobain, terus kata temen, wah ini enak banget, Ya, terus itu rasa kayak berhasil banget. Iya, gitu seneng kan. banget itu. Bener banget sih, tapi kalau misal orang tuanya bertolak belakang sama hobi kita, itu bakalan sedih banget sih. Iya, itu kayak ngedalemin bakatnya kita bakal terpendam. Bakalan susah. Iya. Gimana kita mau menerusin kan? Pasti kalau misal ortu nggak support tuh dari segi peralatan dan bahan-bahannya juga pasti nggak disupport. Iya, paling pertama sih menurut aku bahan-bahannya, soalnya kayak ngabisin bahan di rumah Iya mungkin. sih bener, kadang orang tua tuh nggak sukanya gitu kalau misal kita anak-anaknya hobinya masak, kayak kamu Iya. tuh ngabisin bahan ini dan itu. Iya. Padahal itu lebih baik daripada main gadget dan lain sebagainya. Betul banget sih. Ngomongin makan, jadi lapar nggak sih? Iya, lapar. Aduh, penonton yang lagi nonton, ada yang minat gak nih di hobi bakat? Jangan lupa di komen ya. Sampai jumpa setelah ini. Di sekolah kita belajar bukan hanya ilmu tapi juga budi. Pancawaluya pedoman hidup mulia, 5 nilai utama untuk kita semua. Cager sehat, jasmani dan jiwa, bagar sopan santun penuh cinta. Ayo jadi siswa yang terbaik, benar jujur dalam setiap langkah, pinter belajar raih cita-cita, sehingga terampil berkarya nyata. Kalau kita hidup dengan nilai luhur, sekolah jadi damai penuh syukur, saling menghargai, saling membantu, bersama maju bersatu selalu. Ayo jadi siswa yang terbaik, benar jujur dalam setiap langkah, pinter belajar raih cita-cita, sehingga terampil berkarya nyata. Ayo, terapkan Pancawaluya di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Broadcasting dan Perfilman SMKN 1 Kandang Haur. Jurusan Broadcasting dan Perfilman hadir sebagai pilihan tepat bagi generasi kreatif yang ingin berkarya dan berkarir di industri media digital. Program keahlian ini dirancang untuk membekali peserta didik virtual yang dinamis dan berkualitas tinggi. Kemampuan ini dipadukan dengan pembelajaran make up dan tata artistik, sehingga peserta didik mampu menata penampilan talent, properti, dan set produksi secara estetik dan sesuai konsep karya. Jurusan ini juga membekali peserta didik dengan keterampilan live streaming multikamera, mulai dari pengoperasian kamera, pengaturan audio, hingga switching dan manajemen siaran langsung. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam dunia event, konten digital, dan industri kreatif yang terus berkembang. Seiring pesatnya teknologi digital, peserta didik diarahkan untuk memanfaatkan artificial intelligence atau AI dan media sosial dalam proses pembelajaran. AI digunakan sebagai alat bantu kreatif untuk perencanaan konten, penulisan naskah, pengolahan visual, hingga analisis performa konten. Media sosial dimanfaatkan sebagai ruang aktualisasi karya, sekaligus sarana belajar strategi distribusi dan promosi konten secara efektif. Distribusi aja untuk menjadi konten kreator dan afiliator. Nah di sebelah saya ini udah ada mewah saya. Coba kayak pasar bisa tunjukin ya. Ini contohnya ya di
TikTok affiliate ya. Nah, di sini dia temen sebelah kita juga ada Shopee affiliate, mungkin bisa dicek. Ini total penjualnya udah 20 juta dan komisnya udah 500.000. Kemudian untuk konten kreator dia jadi YouTuber, ada saldo sekitar 50 ribuan. Lumayan lah sebenarnya kalau digeluti ini siswanya bisa menghasilkan cuan. Jadi masih sekolah menghasilkan cuan itu bisa banget. Dan kalau untuk prestasi bisa dilihat sendiri, kita tahun ini adalah juara 2 di festival. Halo Besti-Besti, kembali lagi di Spill Time. Nah, di segmen kali ini kita masuk ke Q&A. Pasti ini part yang paling ditunggu-tunggu banget sih. Nah, nanti aku yang pegang boxnya, nanti Sarah yang ngambil satu pertanyaan, nanti aku yang bacain, nanti Sarah yang menjawab. Iya, oke. mulai. Masuk dulu ya. Oke. Aku ambil satu nih. Iya. Aduh, jadi deg-degan deh. Siap? Siap-siap. Ada orang yang jadi inspirasi dalam dunia masak. Ada nggak nih kayak panutan gitu? Ada sih. Lebih tepatnya Chef Devina, itu keren banget sumpah. Kayak dia tuh inspirasi banget bagi aku. Terus juga masakannya enak-enak. Bener sih. Kalau semisal kan apalagi di dunia industri tuh banyak banget kan program TV yang menyajikan siaran TV yang berbaur tentang memasak. Nah itu Iya. cocok banget buat Iya, betul, kita betul. yang hobinya masak. Apalagi kan jadi kita tuh bisa ngambil contohnya kayak kamu, Chef Davina. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Masakan apa yang paling sering diminta orang buat kamu bikinin? Dimsum itu sering banget temen-temen aku suruh jualan, tapi kan akunya nggak mau ya, males. Udah sih itu dimsum. Iya sih, bener dimsum. Apalagi kan dimsum tuh sekarang banyak banget kan peminatnya di Iya. kalangan anak muda. Bahkan orang yang sudah dewasa pun pasti suka banget sama yang namanya dimsum. Iya. Mungkin kamu nggak menyetujui permintaan teman kamu juga karena kan pertama dimsum kan bahan-bahannya mahal. Iya betul, apalagi ayam lagi naik Iya kan. sih bener. Saus mentanya juga kan nggak yang kayak asal mentai aja itu. tuh Iya. ada tobikonya. Itu mahal banget sih pasti bahan-bahannya. Oke, next question. Apa ya? Lebih suka masakan rumahan atau masakan modern? Lebih, aku suka dua-duanya sih, tergantung mood aku aja. Misal kalau minggu kemarin aku masak yang rumahan, terus pas minggu depannya lagi beda lagi, kayak gitu seterusnya. Iya sih, kadang tuh kalau semisal masakan kadang kita juga mut-mutan ya, kayak kita mau masak. Tapi kalau semisal personal sih dua-duanya pasti suka ya. Iya. Jadi ada selera tersendiri di hari-harinya. Oke, lanjut. Oke, apa ya? Apa impian terbesar kamu di dunia kuliner? Impian aku mau punya bisnis sendiri, kayak restoran atau kafe atau makanan pinggir jalan itu aku sih nggak apa-apa ya. Yang penting aku punya bisnis sendiri gitu. Ya dari mulai terkecil dulu ya, kayak Iya. dari UMKM dulu. Baru habis itu kita analisis pasar, habis itu kalau misal rame, baru kita pindah ke tempat yang lebih gede. Iya betul banget. Oke, lanjut. Udah banyak ya pertanyaannya. Iya. Kamu tipe yang rapi saat memasak atau dapurnya berantakan? Nah itu tergantung kita masak apanya sih. Kalau kita masaknya bisa ditinggal tuh, kita bisa sambil beres-beres, cuci piring, terus ya intinya nyapu, terus ngelap
lantai. Kalau masakannya nggak bisa ditinggal, pasti nggak bisa beres-beres. Bener banget sih, kalau semisal dapurnya kotor bikin kita gagal fokus ya. Iya, betul Nah, banget. itu dia segmen kita yaitu Q&A. Tapi masih ada satu lagi nih, pantengin terus ya. Iya, Pak. Di sekolah kita belajar bukan hanya ilmu tapi juga budi. Pancawaluya pedoman hidup mulia, 5 nilai utama untuk kita semua. Cager sehat, jasmani dan jiwa, bagar sopan santun penuh cinta. Ayo jadi siswa yang terbaik, benar jujur dalam setiap langkah. Pinter belajar raih cita-cita, sehingga terampil berkarya nyata. Kalau kita hidup dengan nilai luhur, sekolah jadi damai penuh syukur. Saling menghargai, saling membantu, bersama maju bersatu selalu. Ayo jadi siswa yang terbaik, benar jujur dalam setiap langkah. Pinter belajar raih cita-cita, sehingga terampil berkarya nyata. Ayo, terapkan Pancawaluya di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Halo Besti-Besti, kembali lagi bersama kami di Spill Time. Nah, sebagai penutup, apa pesan kamu buat penonton yang mulai belajar memasak? Pesan dari aku sih bagi yang baru memulai nih ya, kalau masak tuh jangan yang berat-berat dulu kayak langsung bikin kue, itu sih jangan. Pertama-tama sih kayak kita bikin telur ceplok aja, terus nasi goreng, intinya jangan yang berat-berat deh. Iya bener, basic tuh nasi goreng ya. Iya. Semua harus bisa masak nasi goreng karena itu buat kita sendiri kadang. Nah, ada tips gak nih buat yang lagi belajar masak, tips and triknya gimana? Kalau aku sih ya nggak tahu. Terus kalau tips dari aku sih belajarnya mulai dari YouTube, terus TikTok, ya? iya. Gitu sih kalau menurut aku. Oke. Ada satu tips lagi nggak nih buat penonton yang baru banget terjun di dunia kuliner atau memasak? Kalau yang baru banget terjun nih ya, apa sih pertama-tama kita kumpulin niat dulu, terus kumpulin bahannya, terus peralatannya, pastikan udah dapet izin sih dari orang tua, terus baru kita eksekusi. Kalau gagal sih menurut aku nggak apa-apa ya, itu kan namanya juga belajar, iya.
Terus kalau gagal lagi kita terus aja mencoba sampai kita berhasil. Iya. Iya benar. Nah, kesan kamu di spill time itu apa sih? Ini apa ya, hal pertama bagi aku nih diundang di acara kayak ginian. Jadi kalau nervous sih pasti ada ya, tapi nggak apa-apa, enjoy aja sih. Seru juga ini. Sharing-sharing gitu Iya, ya. jadi Tips and triknya dan bagaimana sih caranya. iya. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan acara ini dan sampai jumpa.